Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Manajemen SDM 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang bagaimana DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengelola salah satu dari aspek yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM, yaitu sistem upah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hanifah Dwi Anggorawati. Saya adalah mahasiswa dari S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia yang mengikuti mata kuliah MSDM 2 atau Manajemen SDM 2 dengan dosen Pak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Nah, pertama-tama mari kita bahas dulu nih tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sendiri. Jadi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas dalam bidang kepabeanan dan cukai, termasuk pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang di perbatasan, serta pengumpulan penerimaan negara baik dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Adapun sistem pengupahan di DJBC ini mengacu pada peraturan kepegawaian pemerintah, termasuk tunjangan kinerja dan insentif berbasis prestasi. Lalu kita bahas mengenai sistem upah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, adapun upah di bea cukai ini itu ada tiga, yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, dan insentif. Gaji pokok ini berdasarkan golongan dan masa kerja sesuai dengan PPASN. Yang kedua yaitu adalah tunjangan kinerja. Ini dihitung berdasarkan evaluasi SKP atau sasaran kinerja pegawai. Lalu yang ketiga adalah insentif khusus untuk unit tertentu seperti penyidik atau petugas lapangan. Contohnya, pegawai di unit pengawasan yang berhasil menangkap penyelundup eh, sesuai dengan kontribusi nyata terhadap target institusi. Nah, jadi bagi mereka yang berhasil mencapai target gitu, menangkap penyelundup, dia bisa mendapatkan insentif khusus. Nah, itu gaji, tunjangan, dan insentif. Nah, adapun ada juga mekanisme pengaduan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah gitu. Ini bisa melalui SIPUMA atau WISE. SIPUMA ini adalah portal pengaduan yang dimiliki oleh Bea Cukai itu sendiri. Sedangkan kalau WISE atau mungkin singkatannya Whistleblower System itu adalah portal pengaduan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Lalu selanjutnya adalah observasi lapangan. Nah, jadi berdasarkan eh, observasi serta pengalaman saya terkait sistem upah di bea cukai ini, gitu ya. Pertama, tunjangan kinerja atau TUKIN itu menjadi bagian yang sangat signifikan dalam total pendapatan. Gitu. Nah, adapun penilaian kinerja itu berpengaruh langsung terhadap jumlah TUKIN yang diterima oleh pegawai tersebut. Dan penilaian kinerja ini bersifat administratif, jadi belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kerja. Jadi terkadang saya melihat banyak pegawai yang memang mengadministrasikan pekerjaannya dengan baik, sehingga bisa mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang bekerja di lapangan, pekerjaannya lebih berat juga, namun tidak bisa mengadministrasikan pekerjaannya dengan baik, sehingga pekerjaan tidak tercapture dan otomatis eh, tukin yang didapat juga lebih sedikit gitu, lebih rendah dibanding pegawai yang bisa mengadministrasikan pekerjaannya dengan baik. Nah, selanjutnya, mari kita bahas analisis kelebihan dan kekurangan sistem upah di Bea Cukai. Nah, kelebihan yang saya temukan dari sistem upah di Bea Cukai ini ada berdasarkan teori manajemen SDM yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya terima, yaitu pertama adalah keadilan internal terjaga melalui struktur jabatan. Jadi sistem upah berbasis jabatan dan kinerja ini
memberikan struktur yang jelas, serta menjamin kesetaraan gaji untuk jabatan yang sama. Ini sejalan dengan prinsip internal equity dalam manajemen SDM. Kemudian yang kedua yaitu adalah motivasi melalui tukin. Jadi tukin atau tunjangan kinerja itu bisa menjadi pendorong produktivitas, mendorong pegawai mencapai target jika dievaluasi secara objektif. Nah, ini sejalan dengan teori ekspektansi. Lalu yang ketiga, kelebihan yang ketiga yang saya dapatkan yaitu adalah kepastian dan stabilitas. Jadi pegawai memiliki jaminan pendapatan yang tetap sesuai dengan regulasi ASN. Nah, setelah kita bahas mengenai kelebihannya, mari kita bahas juga kekurangannya. Kekurangan yang saya temukan, yang saya dapatkan terkait sistem upah di Bea Cukai gitu. Yang pertama yaitu kurangnya diferensiasi berbasis kontribusi aktual. Jadi kinerja luar biasa seringkali tidak terlalu berbeda penghargaan upahnya dibandingkan dengan kinerja standar. Kemudian yang kedua, evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya objektif. Penilaian SKP bisa bersifat administratif dan kurang mencerminkan kualitas pekerjaan. Penilaian SKP ini juga bisa dipengaruhi oleh bias atasan. Ke dalam konteks Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bias atasan ini bisa muncul dan sering muncul saat mengevaluasi sasaran kinerja pegawai untuk menentukan tunjangan kinerja. Contohnya, seorang atasan memberikan nilai tinggi kepada bawahannya karena kedekatan pribadi. Eh, atau mungkin bisa disebut similarity bias. Similarity bias. Padahal kontribusinya biasa saja. Sedangkan sebaliknya, pegawai yang jarang berinteraksi dengan atasan dinilai lebih rendah atau horn effect gitu. Meskipun pekerjaannya berkualitas. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu adalah tidak ada ruang penghargaan inovasi atau proyek khusus gitu. Jadi kurang ruang bagi penghargaan berbasis proyek atau inovasi karena sistem eh, terlalu tersentralisasi. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu insentif terbatas. Jadi tidak ada skema profit sharing atau stock ownership seperti di sektor swasta. Kemudian selanjutnya yaitu adalah mari kita bahas mengenai saran perbaikan atau saran peningkatan gitu dari sistem upah di bea cukai ini, yaitu yang pertama adalah perluasan jenis insentif gitu. Jadi eh, tambahkan insentif berbasis proyek atau inovasi gitu. Ciptakan ruang untuk penghargaan non rutin bagi tim yang menjalankan program strategis atau inovatif, serta berikan fasilitas pelatihan atau sosial insentif sebagai penghargaan non material. Kemudian untuk saran saya yang kedua yaitu adalah penyempurnaan sistem penilaian kinerja. Gunakan indikator kuantitatif dan kualitatif yang lebih akurat untuk menentukan tunjangan kinerja. Selain itu, gunakan juga sistem 360 derajat feedback untuk mengurangi bias penilaian. Lalu bisa juga mengintegrasikan data kinerja objektif, contohnya seperti jumlah pemeriksaan barang gitu misalnya. Jadi benar-benar datanya tuh objektif seperti itu. Lalu yang terakhir, yang saran terakhir itu adalah usulkan eh, fleksibilitas gaji gitu. Usulkan revisi struktur gaji pokok yang mempertimbangkan beban kerja dan risiko. Gitu. Jadi contohnya misalnya seperti petugas lapangan gitu dibedakan seperti itu. Karena kan beban kerjanya lebih berat dibandingkan dengan yang di di kantor atau di ruangan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pelajaran pribadi atau POV yang saya dapatkan, pelajaran untuk pengembangan kompetensi pribadi saya gitu.
Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa yang pertama, sistem upah yang baik itu harus adil, harus transparan, dan berbasis kinerja nyata. Sistem pengupahan yang jelas itu dapat mengurangi konflik dan juga bisa meningkatkan kepercayaan. Lalu yang kedua, sebagai bagian dari SD masa depan, saya juga harus memahami bagaimana menghubungkan kinerja dan penghargaan, menghubungkan kinerja dan penghargaan dengan tepat untuk mendorong motivasi kerja. Yang ketiga, ini juga mendorong saya untuk meningkatkan kompetensi evaluasi kinerja dan analisis kebijakan SDM agar mampu memberikan kontribusi dalam membangun sistem upah yang lebih berkeadilan dan produktif. Lalu yang terakhir adalah keseimbangan materi dan non-materi. Jadi insentif itu tidak harus selalu berupa uang, tapi bisa juga melalui pengakuan atau peluang peluang pengembangan. Nah, itu juga bisa memotivasi. POV lain yang bisa saya dapatkan juga yaitu adalah pengalaman ini mengajarkan bahwa pengelolaan SDM di sektor publik perlu menggabungkan kepatuhan regulasi dengan inovasi untuk memacu kinerja tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Nah, ya baik. Sekian hasil analisis saya terhadap sistem upah di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.